Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari dan kesempatan yang berbahagia ini masih diberikannya nikmatnya kepada kita sehingga kita masih bisa melanjutkan aktivitas kehidupan kita, khususnya aktivitas pembelajaran kita. Pada hari dan kesempatan yang berbahagia ini, mari kita lihat kajian kita yang kemarin mengkaji tentang demokrasi secara Islam. Ternyata dalam surah Al-Imran 109 dinyatakan bahwa Islam itu memandang bahwa demokrasi itu memenuhi musyawarah, saling memaafkan. Musyawarah itu bersikap lemah lembut. Jadi kita tidak diperkenankan untuk bersifat kasar, karena dengan bersikap kasar akan mereka menjauh dari sekeliling kita. Karena itu dalam konsep Islam bahwa demokrasi itu, musyawarah itu haruslah dengan bersikap saling memaafkan. Karena yang jelas dan pasti di dalam musyawarah itu pasti ada yang bertentangan dengan pendapat yang satu dengan pendapat yang lainnya. Tentunya dalam mengajukan pendapat itu mereka kalaulah berprinsip bahwa pendapatnya yang lebih benar, maka hal itu akan merusak suasana, akan tidaklah sesuai dengan yang disampaikan oleh Allah. Karenanya hari ini kita melanjutkan kembali pembelajaran kita tentang demokrasi dan syura. Bagaimana yang dikatakan demokrasi? Di sini beberapa pendapat-pendapat atau definisi yang bisa kita lihat. Bahwa yang pertama kita lihat demokrasi. Demokrasi itu secara istilah kata demokrasi itu dapat ditinjau dari dua hal. Secara istilah demokrasi itu dapat kita lihat dalam dua hal. Yang pertama, demokrasi dipahami sebagai suatu konsep yang berkembang. Jadi demokrasi itu dipahami sebagai suatu konsep yang berkembang dalam kehidupan politik pemerintah, yang di dalamnya terdapat penolakan terhadap adanya kekuasaan yang terkonsentrasi pada satu orang. Jadi di sana ada penolakan kepada seseorang, penolakan kekuasaan kepada seseorang yang terkonsentrasi, yang terkonsentrasi pada suatu orang, ya, menghendaki peletakan kekuasaan di tangan orang banyak. Jadi kekuasaan itu berada di tangan orang banyak, bukan di tangan seorang, tetapi berada di tangan orang banyak. Itulah yang kita sebut dengan rakyat, baik secara langsung maupun dalam perwakilan. Jadi kalau kita lihat demokrasi menurut konsep atau istilah yang pertama, demokrasi menurut konsep yang pertama adalah bahwa sebagai suatu konsep yang berkembang dalam kehidupan politik pemerintah. Jadi demokrasi itu merupakan satu konsep ya. Demokrasi itu merupakan satu konsep yang berkembang dalam kehidupan pemerintah, ya, dalam kehidupan politik pemerintah, yang di dalamnya terdapat penolakan terhadap adanya kekuasaan. Di dalamnya ada kekuasaan suara orang terbanyak. Jadi di sana ada penolakan kepada seseorang dengan konsentrasi pada seseorang. Jadi penolakan terhadap seseorang, demokrasi yang suatu konsep yang berkembang dalam politik pemerintahan yang menolak kepada konsep seseorang, yang menolak kepada bagaimana terkonsentrasinya, bagaimana pahamnya seseorang. Tetapi demokrasi di sini dengan bermakna dia adalah suatu konsep yang merupakan kekuatan, suatu konsep yang merupakan kekuatan orang banyak, ya, bukan seorang, tetapi konsep yang memiliki kekuatan orang banyak. Itulah yang dikatakan rakyat, ya, baik secara langsung maupun secara perwakilan. Jadi
musyawarah yang kita maksud di sini adalah konsep suatu orang yang secara banyak atau rakyat, konsep orang banyak yang dalam mengumpulkan konsepnya itu bisa melalui langsung, bisa melalui perwakilan. Itu yang disebut dengan demokrasi. Nah, konsep kedua adalah bahwa demokrasi itu dimaknai sebagai suatu konsep yang menghargai hak-hak dan kemampuan individu dalam kehidupan masyarakat. Jadi konsep kedua ini kalau kita lihat maknanya adalah konsep yang menghargai. Demokrasi ini pada bacaan yang kedua, ya, demokrasi ini dimaknai sebagai suatu konsep yang menghargai hak-hak dan kemampuan individu. Jadi hak kemampuan individu dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi kedua konsep demokrasi ini memaknai bagaimana kekuasaan seorang individu ataupun masyarakat. Dengan tujuannya di sini demokrasi itu adalah kehidupan bermasyarakat. Kalau dalam perkembangan dunia politik, maka hal ini adalah kehidupan bernegara. Nah, dari definisi dapat dipahami bahwa istilah demokrasi awalnya berkembang dalam dimensi politik yang tidak dapat dihindari. Jadi demokrasi itu pasti dia akan berkembang, ya, secara bagaimana sesuai dengan perkembangan yang ada. Maka secara historisnya istilah demokrasi ini memang berasal dari barat, namun jika melihat dari sisi makna, kandungan nilai-nilai yang ingin diperjuangkan oleh demokrasi sebenarnya merupakan gejala dan cita-cita kemanusiaan secara hukum, secara universal. Saya ulangi, secara universal. Jadi yang diperjuangkan oleh demokrasi di sini adalah nilai-nilai, ya, nilai-nilai yang ingin diperjuangkan, nilai-nilai kemasyarakatan, gejala-gejala cita kemanusiaan dan secara universal. Jadi yang diperjuangkan oleh demokrasi di sini adalah nilai-nilai kemanusiaan secara universal, nilai-nilai kemanusiaan secara menyeluruh. Bukan per orang, tetapi dia menyeluruh. Itulah perjuangan demokrasi. Maka dia tidak memandang agama dan etnisnya. Jadi dia menyeluruh, mau siapa, mau bagaimana, mau agama apa, dia memperjuangkan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai yang benar. Secara mana? Secara kemanusiaan, umumnya manusia, secara keumuman manusia. Jadi dia perjuangkan semua manusia tanpa memandang agama maupun etnisnya. Nah, jadi itu makna demokrasi. Jadi dari dua hal demokrasi itu ada sedikit perbedaan di antara demokrasi dengan pendapat pertama dengan pendapat kedua. Jadi kalau kita lihat perbedaan itu tidak jauh, karena masing-masing di sana, kalau pendapat pertama dia akan menolak pendapat seorang. Kekuasaan itu berada di rakyat. Kekuasaan itu berada di tangan masyarakat, tidak di seorang. Jadi pendapat kedua pun di sini dia tidak menceritakan secara nyata bagaimana kekuasaan itu, tetapi dia menceritakan bagaimana kemampuan individu dalam kehidupan besar masyarakat. Di sini lebih ditonjolkannya juga hak-hak individu yang tidak boleh kita abaikan. Jadi konsep yang kedua ini, hak-hak individu dalam kemampuan bermasyarakat yang harus ditonjolkan. Maka dalam historisnya, secara demokrasi secara historisnya, makna yang dikandung daripada demokrasi ini akhirnya dapat kita rujukkan keduanya, bahwa keduanya akan memperjuangkan nilai-nilai kemasyarakatan secara kemanusiaan secara universal. Mereka akan memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan secara universal tanpa melihat agama,
etnis, suku dan lain sebagainya. Dia yang namanya masyarakat sebagai tujuan yang harus diperjuangkannya, itu demokrasi. Nah, bagaimana dengan Islam? Bagaimana secara Islam? Maka Islam disebut dengan istilah syura. Jadi menurut bahasa dalam kamus Mu'ajjam Muqayyis Al-Lughah, surah itu memiliki dua pengertian, yakni menampakkan dan menamparkan. Menampakkan dan memaparkan. Menampakkan dan memaparkan sesuatu atau mengambil sesuatu. Jadi surah yang dimaksud dalam bahasa di sini adalah menampakkan dan memaparkan sesuatu atau mengambil sesuatu. Sedangkan menurut istilah, beberapa ulama terdahulu telah merumuskan bahwa surah itu diantaranya ada beberapa pendapat seperti ulama Ar-Raghib Al-Asfahani dalam kitabnya Al-Mufradat fi Gharib Al-Quran mendefinisikan surah mendefinisikan surah yaitu sebagai proses pengemukakan pendapat. Jadi ini proses pengemukakan pendapat dengan saling mengoreksi antara peserta surah. Jadi proses mengemukakan pendapat dan saling mengoreksi ini menurut Ar-Raghib. Sedangkan Ibnu Al-Rabi Al-Maliki, ya, Ibnu Al-Arabi, ya, kalau kita lihat pendapat Ibnu Al-Arabi mendefinisikannya dengan berkumpul untuk meminta pendapat. Jadi surah itu adalah berkumpul untuk meminta pendapat dalam suatu permasalahan yang peserta surahnya saling mengeluarkan pendapat yang dimiliki. Jadi Ibnu Al-Arabi mendefinisikannya berkumpul untuk meminta pendapat, dalam satu permasalahan. Jadi meminta pendapat untuk mengatasi untuk bagaimana masalah itu, maka semua saling mengeluarkan pendapat. Ini Ibnu Al-Arabi yang mendefinisikan surah. Sedangkan menurut kalau kita lihat definisi surah diberikan oleh para fikih kontemporer. Para fikih kontemporer berpendapat bahwa surah itu proses menelusuri, ya, proses menelusuri pendapat para ahli dalam satu permasalahan. Jadi di sini yang dimaksud adalah para ahli. Dia tidak melihat untuk semua anggota musyawarah, tetapi anggota surah. Tetapi di sini yang maksudnya adalah proses penelusuran pendapat para ahli dalam suatu permasalahan untuk mencapai solusi. Jadi di sini para ahli, para orang pandai, cendekiawan, yang mendekati kebenaran. Jadi mereka para orang pandai, ya, merumuskan menelusuri suatu permasalahan untuk mencapai suatu solusi yang mendekati kebenaran. Nah, ini yang dikatakan surah menurut para pakar fikih, para ahli fikih, mereka mengungkapkan hal yang demikian. Maka ketiga pendapat ini dalam pengertian makna surah itu dapat kita lihat bahwa mereka bersama-sama berkumpul untuk merumuskan suatu masalah yang sedang dihadapi. Bagaimana solusi yang sebenarnya? Maka mereka dimintai pendapat para peserta surah. Nah, jadi di manakah titik temunya antara demokrasi dan surah? Tadi sudah kita lihat bahwa demokrasi demikian halnya dengan dua pemahaman, sedangkan surah kita ambil secara Islami tiga para pakar, ya, para ulama yang mengemukakan bagaimana makna yang dimaknai oleh surah. Nah, jadi melihat bahwa surah hanya merupakan mekanisme mekanisme kebebasan
berekspresi, ya, kebebasan berekspresi. Jadi surah itu mekanisme kebebasan untuk berekspresi dan penyaluran pendapat dengan penuh keterbukaan dalam kejujuran. Jadi mengemukakan pendapat dan kejujuran itu yang dikemukakan di dalam surah. Sedangkan sementara kalau kita lihat demokrasi ialah menyoal nilai-nilai egaliter, penghormatan. Jadi terhadap potensi individu. Sementara tadi di surah dia menekankan kebebasan, ya, penyaluran pendapat untuk keterbukaan dan kejujuran. Di sana ada mengemukakan keterbukaan dan kejujuran. Sedangkan demokrasi kita lihat nilai-nilai egaliter, penghormatan terhadap potensi individu. Dia potensi yang dimiliki oleh per individu, penolakan terhadap kekuasaan tiran dan memberi kesempatan kepada semua pihak untuk berpartisipasi dalam mengurus pemerintahan. Jadi di sini kesamaannya ada, perbedaannya ada, perbedaannya sedikit. Kalau di sana di surah itu tadi kebebasan dan kejujuran yang dikemukakan, kalau di sini di demokrasi dia nilai-nilai egaliter, penghormatan terhadap potensi. Jadi di sini potensi seorang ketika mengajukan pendapatnya di dalam musyawarah, di dalam demokrasi, maka itu harus dihargai dan dihormati. Jadi nilai-nilai arah yang bagus ada dimiliki oleh kedua makna definisi ataupun definisi demokrasi maupun surah itu. Jadi kalau kita lihat sebenarnya surah itu merupakan bagian dari proses berdemokrasi. Dia mengandung kejujuran. Jadi sebenarnya surah itu merupakan bagian dari demokrasi. Inilah kajian kita, pembelajaran kita pada hari ini. Dalam pembelajaran ini dapat kita menganalisa bagaimana demokrasi dan surah dalam hidup dan kehidupan kita, baik bernegara maupun bermasyarakat. Masyarakat itu adalah rakyat. Rakyat itu yang menentukan bagaimana nasib keadaan mereka dalam berdemokrasi. Ya, jadi perkembangan politik demokrasi, rakyat yang menentukan. Demikian saja. Semoga ada manfaat dan kepada kita bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.